hidup ini atau dunia ini bukan persoalan kaya miskin, bukan persoalan kedudukan tinggi rendah. Hidup ini adalah persoalan sejauh mana setiap kita mampu menjalankan peran kita dengan baik. Itu ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tempatkan kita pada peran apapun, yang penting berperanlah secara baik. Ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus perbuatannya, paling bagus karyanya. Enggak disebut yang paling tinggi jabatannya, yang paling besar kekuasaannya, yang paling banyak hartanya. Enggak ada gitu di Quran. Yang ada yang paling baik amalnya. Gitu. Kalau hidup kita hanya mengejar kekuasaan, baru kita merasa jadi orang sukses. Susah banget jadi orang sukses, ente harus berkuasa dulu. Islam nggak persulit hidup kita untuk menjadi orang sukses harus berkuasa. Menjadi rakyat jelata pun, kalau kita mampu menjalankan peran kita sebagai rakyat jelata, dengan menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia, sukses sudah. Jadi sukses tidak ditandai oleh pangkat. Sukses juga tidak ditandai pencapaian materi kita. Susah banget ente mau jadi orang sukses kudu kaya dulu. Berarti hanya yang kaya yang sukses, miskin nggak sukses. Nggak gitu. Itu pandangan dunia. Pandangan dunia itu ribet makanya. Sukses kudu kaya dulu. Kalau nungguin kaya yang ada di sini aja nih. Yang susah berapa orang ini urusan. Padahal kita semua berpotensi jadi orang punya peluang yang sama. Kalau cuma ditaruh di harta, udah kecil hati yang begini mah, udah mau kaya dari mana? Udah yang ada aja kurang terus, baru mau nambah. Gagal dong kita. Enggak. Orang susah bukan orang gagal. Orang gagal, orang yang gagal menjalankan fungsi hidupnya. Ketika jadi pejabat dia zalim, gagal dia. Walaupun dengan kekuasaannya dia bisa mengumpulkan harta yang banyak, nama besar yang dilulukan orang, tapi dia zalim, gagal dia. Orang kaya, tapi boleh hasil yang salah, dia gagal. Udah nyarinya salah, makanya salah, gagal total udah. Gitu. Tapi yang lemah, yang miskin, yang tertindas, dia selalu sabar, lalu kemudian menerima qanaah, kemudian ridho, lalu tetap dia menjaga hubungan baiknya dengan Allah, melakukan kebaikan kepada manusia, dia jaga itu, ya dia orang sukses. Amanu wa amilus sholihah. Makanya tidak ada satupun ayat Quran, saya udah pernah periksa itu, saya kumpulin ayat-ayat yang disebut dengan muflihun. Kemudian wa yunajjillahu alladziina taqaw najat, ya. Ada fauz itu sukses. Kemudian falah itu juga sukses, muflihun. Kemudian najat itu juga keselamatan. Kemudian sa'adah itu artinya ya bahagia, sukses, selamat. Itu nggak pernah ditempelin kepada orang kaya, nggak pernah ditempelin kata-kata itu kepada orang berkuasa, nggak ada di Quran. Dia hanya ditempelkan kepada orang yang beriman dan bertakwa saja. Contoh ayat Quran, may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia adalah orang yang sukses besar. Di situ nggak ngomong harta. Taat ke Allah dan Rasul, berarti sukses dia. Apalagi ayat Quran tuh, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dihindari dari neraka lalu dimasukkan oleh ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang sukses. Apalagi ayat fauzan azimah itu apa itu? Banyak di Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka dalam menghadapi permainan dunia mah santai aja, wong dunia tempat main-main aja kok. Urusan dunia, urusan main-mainan. Maka jadilah pemain yang benar kalau jadi pemain.